Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Farel Sailendra Yanuar, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 Pagi, ingin memberikan pendapat dan saran dari cerita yang diberikan oleh guru saya, Pak Sugiono. Pendapat saya tentang tokoh pemuda yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah memiliki sifat ceroboh, tidak memikirkan orang lain, dan tidak memikirkan dulu apa yang ia perbuat. Tokoh pemuda tersebut ceroboh karena ia sudah diberitahukan oleh petugas bahwa ia sudah terinfeksi virus corona dan seharusnya tidak pulang dulu ke daerahnya. Tetapi pemuda tersebut malah melanggar apa yang diberikan petugas. Ia malah pulang ke daerahnya. Akibat dari ulah si tokoh pemuda yang tadi, ia menginfeksi banyak orang di daerahnya. Pendapat saya yang kedua adalah tokoh pemuda tersebut menyusahkan orang di sekitarnya karena telah terinfeksi, itu merasa kesusahan. Yang ketiga, tokoh pemuda tersebut seharusnya mengisolasi diri agar tidak menyebarkan virus corona kepada masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, pemuda tersebut seharusnya tidak melanggar apa yang telah diberikan arahan dari petugas dan tidak pulang dulu ke daerahnya. Yang kelima, jika memang sudah benar-benar terlanjur pulang ke daerahnya, maka ia harus segera ke rumah sakit rujukan corona. Sekarang saran dari saya terhadap peristiwa tersebut adalah: 1. Bagi warga yang sudah terkena infeksi virus corona dari tokoh pemuda tersebut adalah tidak bepergian lagi seperti pemuda tersebut, tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, jangan menyebarkan virus corona ke siapa-siapa. Orang yang baik justru tidak menyebarkan virus corona, bukan menyebarkannya. Yang ketiga, warga sebaiknya mengisolasi diri. Yang keempat, warga harus segera ke rumah sakit rujukan virus corona. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Farel Sailendra Yanuar, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 Pagi, ingin memberikan pendapat dan saran dari cerita yang diberikan oleh guru saya, Pak Sugiono. Pendapat saya tentang tokoh pemuda yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah memiliki sifat ceroboh, tidak memikirkan orang lain, dan tidak memikirkan dulu apa yang ia perbuat. Tokoh pemuda tersebut ceroboh karena ia sudah diberitahukan oleh petugas bahwa ia sudah terinfeksi virus corona dan seharusnya tidak pulang dulu ke daerahnya. Tetapi pemuda tersebut malah melanggar apa yang diberikan petugas. Ia malah pulang ke daerahnya. Akibat dari ulah si tokoh pemuda yang tadi, ia menginfeksi banyak orang di daerahnya. Pendapat saya yang kedua adalah tokoh pemuda tersebut menyusahkan orang di sekitarnya karena telah terinfeksi, itu merasa kesusahan. Yang ketiga, tokoh pemuda tersebut seharusnya mengisolasi diri agar tidak menyebarkan virus corona kepada masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, pemuda tersebut seharusnya tidak melanggar apa yang telah diberikan arahan dari petugas dan tidak pulang dulu ke daerahnya. Yang kelima, jika memang sudah benar-benar terlanjur pulang ke daerahnya, maka ia harus segera ke rumah sakit rujukan corona. Sekarang saran dari saya terhadap peristiwa tersebut adalah: 1. Bagi warga yang sudah terkena infeksi virus corona dari tokoh pemuda tersebut adalah
tidak bepergian lagi seperti pemuda tersebut, tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, jangan menyebarkan virus corona ke siapa-siapa. Orang yang baik justru tidak menyebarkan virus corona, bukan menyebarkannya. Yang ketiga, warga sebaiknya mengisolasi diri. Yang keempat, warga harus segera ke rumah sakit rujukan virus corona. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya Jaraini Rasyad mau mengutarakan pendapat dan saran saya tentang soal yang diberikan untuk hari ini. Pendapat saya adalah seharusnya si orang yang kena corona ini sadar diri akan keadaannya, dan juga para petugas bandara juga seharusnya lebih teliti dan lebih mempersiapkan untuk adanya kejadian-kejadian seperti ini, dan juga si sadar diri karena kalau dia pergi-pergi akan berdampak buruk bagi negara, bagi saudara-saudaranya, sama saja seperti ia menularkan sebuah keburukan. Jadi dia memberikan keburukan terhadap bangsa, negara, dan keluarganya sendiri. Setelah itu saran saya adalah seharusnya jika kan kalau masih di bandara masih harus ditingkatkan keamanannya dan tidak boleh dipulangkan. Dan kalau misal sudah terlanjur atau sudah terjadi di suatu daerah, itu pasti akan terjadi karena penyebarannya sangat cepat dari benda maupun dari orang itu sendiri. Jadi harus ada tekanan, kita harus menjaga jarak, harus ada lockdown. Itu diperlukan untuk adanya pemberhentian penyebaran virus. Jadi di setiap orang yang terkena itu harus dikelompokkan yang sehat, yang sembuh, yang meninggal, yang masih sakit, itu harus dikelompokkan sehingga yang masih sakit itu akan terus berkurang, dan yang sehat juga akan tetap aman karena berada di rumah dan tidak akan bertemu dengan orang-orang yang masih terkena virus corona atau COVID-19. Nah, yang meninggal juga akan dikuburkan, sehingga jika terus pasien COVID-19 ada yang sembuh dan meninggal, maka pasien-pasien tersebut akan tambah lama jumlahnya menurun. Dan karena jumlahnya menurun itu, maka COVID akan menghilang dengan sendirinya dan hanya tinggal penduduk yang sehat. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkarnain, kelas 6 SDN Pinang Ranti 07 pagi. Kali ini saya akan menyatakan pendapat dan saran dari kita guru saya. Pendapat saya, sebaiknya pemilik bandara melakukan pemeriksaan diri pada orang yang ada di bandara, supaya jika ada yang positif segera pergi ke rumah sakit. Saran saya, sebaiknya dia tidak pulang dahulu, tetapi dia menunggu arahan dari pemerintah, lalu dia dikarantina. Jika dia negatif akan dipulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaannya pada guru. Kalau menurut saya, pendapat saya tentang cerita tersebut adalah satu itu taatilah aturan pemerintah. Yang kedua itu jika terkena virus corona, sebaiknya kita tidak keluar dari rumah maupun keluar negeri. Yang ketiga itu kita tuh tidak boleh berkumpul di keramaian. Yang kedua adalah kalau saran saya sebaiknya kita itu jangan berkumpul di tempat yang ramai atau terbuka seperti pasar maupun pasar modern dan tradisional.
Yang kedua itu jangan keluar dari rumah. Yang ketiga itu menaati peraturan pemerintah dan tidak keluar negeri kalau tidak atas izin pemerintah. Itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadel, kelas 6A SDN Pinang Ranti 07 pagi. Kali ini saya akan menjawab soal Pak Yono. Soal pertama jawabannya adalah tokoh tersebut tidak memikirkan orang lain. Maka akibatnya orang yang di sekitarnya tertular virus tersebut. Soal kedua jawabannya adalah janganlah suka menipu, maka akan ada akibatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video yang disuruh oleh Pak Sugiono. Satu, yaitu bagaimana pendapatmu mengenai hal itu. Seseorang yang bepergian ke luar negeri kemudian ia tertular COVID-19. Setelah pulang ke rumah dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, ia menularkan virus corona. Aktivitas kelalaiannya, ia menularkan virus ke orang lain sekitar 400 orang. Soal yang kedua dari saya, apa saranmu terhadap peristiwa itu? Apabila menderita COVID-19, seharusnya ia berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, sebaiknya mengisolasikan diri di rumah sakit supaya tidak tertular COVID-19. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Selalu mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. 2. Makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan. 3. Minum suplemen vitamin untuk daya tahan tubuh. 4. Menutup dengan masker apabila batuk atau bersin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Rafi, kelas 6A dari sekolah SDN Pinang Ranti 07 pagi. Hari ini saya akan memberikan pendapat dan saran dari cerita yang diberikan oleh guru saya. Pendapat saya adalah itu semua terjadi mungkin disebabkan karena kurangnya perhatian dan ketelitian para petugas bandara. Saran saya adalah seharusnya penjaga dan pengawas harus diketatkan lagi agar tidak terulang di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kamila dari kelas 6A SDN Pinang Ranti 07 pagi. Pendapat saya dalam berita tersebut adalah petugas bandara harus lebih teliti dan memeriksa ulang pasien yang terkena corona atau positif corona. Sarannya, pasien yang terpositif corona tidak boleh berkumpul dengan warga agar tidak menyebar kemana-mana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Aulia, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 pagi. Saya akan memberikan pendapat dan saran mengenai cerita tersebut. Pendapat saya mengenai cerita tersebut, seharusnya orang itu tidak membodohi petugas agar dapat ditangani lebih lanjut, supaya orang tersebut dapat sembuh kembali. Karena dia lalai akibat perbuatannya, jadi dia menularkan virus COVID-19 yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Saran saya, seharusnya orang tersebut mau dirawat dan tidak membodohi petugas. Kalau terpapar COVID-19, sebaiknya mengisolasi diri, tidak berkeliaran di luar, supaya yang lain tidak tertular COVID-19. Harus menjaga kebersihan dan menjaga daya tahan tubuh. Harus rajin berolahraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nur Asyura dari kelas 6A akan menjawab pertanyaan dari Pak Yono. Yang pertama, pendapat saya pada situasi seperti sekarang ini, di mana wabah virus corona mudah menular dengan cara berjabat tangan atau menyentuh dengan cara benda-benda yang disentuh oleh orang lain yang kita sendiri tidak tahu orang itu terkena virus corona atau tidak. Jika bersin atau batuk, usahakan ditutup oleh tangan, lalu cuci tangan dengan sabun atau tisu basah. Untuk orang yang terkena virus corona, janganlah kemana-mana dan dirawat di rumah sakit yang sudah ditentukan pemerintah agar tidak menular banyak orang. Yang kedua, saran saya jika sudah terkena virus corona, janganlah nekat untuk pergi kemana-mana. Kasihan yang sehat. Jika tertular, lebih baik ikuti arahan pihak rumah sakit agar cepat sembuh. Kasihan juga untuk para perawat yang sudah berjuang, jadi mohon untuk sangat perhatian kalian semua terhadap virus corona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif, kelas 6A SDN 07 pagi. Menurut saya tokoh tersebut seharusnya lebih mengerti, memahami apa yang seharusnya ia lakukan, karena hal tersebut juga dapat merugikan orang lain juga. Dan untuk petugas bandara, mungkin mereka harus lebih ketat lagi di dalam penjagaannya. Saran saya, janganlah kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau petugas tentang virus corona. Ikuti saja apa yang diperintahkan agar kita dan juga orang lain selamat dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Rizky Ramadhani dari kelas 6A SDN Pinang Ranting 07 pagi. Hari ini saya akan memberikan pendapat dan saran saya dari cerita yang diberikan oleh Pak Yono. Menurut pendapat saya, tokoh tersebut terlalu mengedepankan egonya dibandingkan kesadarannya. Untuk merespon atau mendengarkan himbauan dari petugas bandara sehingga orang tersebut bisa lolos dari pantauan petugas untuk bisa segera pulang ke kampung halamannya. Efek terbesarnya adalah orang tersebut bisa mengakibatkan orang lain terpapar virus COVID-19 yang penularannya bisa terjadi akibat hubungan manusia antar manusia. Saran saya, 1. Perlunya kesadaran diri untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila kita sudah mengetahui gejalanya sehingga tidak mengakibatkan penularan virus COVID-19 lebih meluas lagi. Kedua, diperlukan ketelitian dalam pemeriksaan yang lebih ketat lagi pada saat pengecekan di bandara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pendapat dan saran yang dari soal yang sudah diberikan oleh guru saya. Pendapatnya adalah seharusnya penjaga kesehatan melakukan tugasnya dengan teliti agar tidak mudah dibohongi. Yang kedua, seharusnya orang yang sudah terkena virus corona langsung dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Sarannya, sebaiknya orang yang terkena virus corona tidak pulang agar tidak menjadi penularan kepada orang-orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwan Ataila, kelas 6A dari SDN Binaranti 07 pagi. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat dan saran saya
tentang tugas yang diberikan oleh guru saya. Pendapat saya adalah semua terjadi karena kurang ketatnya pengawasan di bandara terhadap toko tersebut dan tidak adanya kesadaran diri dari toko tersebut juga. Saran saya, jika tidak ada kepentingan lebih baik di rumah saja, jaga kebersihan dan jaga kesehatan, hindari corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mengenai hal itu sangat tidak berperikemanusiaan, sehingga menyebabkan banyak korban yang terpapar virus COVID-19. Dalam peristiwa tersebut, sudah jelas orang itu terpapar virus dan tidak diperbolehkan pulang, tetapi malah nekat pulang dengan membawa virus di dalam tubuhnya. Dan anehnya juga, kok bisa lolos dari pemeriksaan petugas. Saran saya adalah orang tersebut harusnya sadar diri dan tidak pulang ke kampung halamannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan, kelas 6A dari sekolah SDN Pinang Ranti 07 pagi. Kali ini saya akan memberikan pendapat dan saran dari cerita yang diberikan oleh guru saya. Pendapat saya adalah tidak adanya kesadaran dari orang yang pulang dari luar negeri untuk melaporkan kepada petugas kesehatan dan keteledoran dari petugas bandara. Saran saya adalah mari kita ikuti anjuran pemerintah dan tidak untuk keluar rumah dan tidak untuk keluar rumah kalau tidak ada yang penting, supaya kita tidak tertular dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Ardiansa, kelas 6A SDN Pinang Ranti 07 pagi. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat dan saran. Pendapat saya adalah itu semua terjadi mungkin disebabkan oleh tidak ada penelitian dari petugas bandara, dan saran saya adalah seharusnya menjaga dan mengawas yang lebih teliti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazira Ratulani, kelas 6A SDN Pinang Ranti 07. Kali ini saya akan menceritakan pendapat dan saran saya dari cerita video guru saya. Pendapatnya, apa yang dilakukan orang itu sangat tidak baik karena bisa membahayakan dirinya sendiri atau diri orang lain, dan juga karena banyak yang jadi korban. Kita harus mematuhi peraturan yang ada, jangan menganggap masalah sepele. Dalam menghadapi virus corona ini, masalah sepele karena sudah memakan banyak korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Rina Putri, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 pagi. Saya ingin memberikan pendapat dan saran dari teks tersebut. Pendapat saya adalah perilaku tokoh masyarakat itu tidak baik dan tidak patut ditiru, karena sudah membohongi petugas bandara dan merugikan orang lain di sekitarnya dengan menyebarkan virus. Saran saya adalah seharusnya tokoh tersebut mematuhi peraturan petugas bandara untuk memeriksa lebih lanjut dan keselamatan semua orang. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.